Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basri, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan mengajarkan materi mengidentifikasi dan menelaah unsur-unsur pembangun puisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anakku? Alhamdulillah. Kalau begitu, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan di ruang kelas kita ini. Tentunya tujuan kita dalam rangka mengikuti proses belajar. Siap untuk belajar? Siap. 1, 2, bersalam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, duduk kembali dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kalian siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oh iya, hadir semua. Alhamdulillah. Misalkan apa? Orang atau anak datang tepat waktu di sekolah, berpenampilan selalu rapi, kemudian apa? Disiplin dalam belajarnya itu, datang tepat waktu, apalagi berpakaian sesuai dengan aturan. Pertemuan lalu kita membahas tentang puisi. Tentunya masih ada yang ingat tentang bagaimana mengekspresikan atau merangkai kata-kata yang sesuai untuk menjadi sebuah puisi. Ini masih lanjutan. Tentunya masih ada yang ingat pengertian puisi? Silakan. Kata-kata dalam puisi merupakan curahan hati. Kata-kata dalam puisi merupakan curahan. Ada lagi yang masih ingat? Puisi adalah ungkapan penyair. Apa? Puisi adalah ungkapan penyair. Puisi adalah ungkapan. Ya. Masih ada yang ada lagi selain dari yang dua tadi? Kalau gitu, ya berkah dengan itu tujuan pembelajaran kita hari ini itu tujuannya setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, maka diharapkan kalian mengidentifikasi, menelaah dan menyimpulkan unsur pembangun dengan 4 serta bukti yang mendukung dalam teks puisi yang didengar
atau dibaca. Nah, di antara kalian di sini ada yang pernah membaca puisi ya? Ada atau? Nah, nanti sebentar kita tunjukkan. Jadi kebetulan teman kita ini pernah mendapat juara satu lomba puisi. Lomba puisi di kegiatan 17 Agustus. Sebentar kita tunjukkan bersama. Kita saksikan dulu hal-hal yang perlu dicermati pada video yang saya akan tayangkan. Kemudian persiapkan alat tulis, kertas untuk dicatat hal-hal yang penting yang ada di slide dalam video. Ya kan? Disiapkan dulu. Sungai Manis, karya W.S. Rendra. Sungai mengalir dan menyindir gedung-gedung kota besar, karena tiada bagai kota yang papa itu. Ia tahu siapa bundanya. Sungai bagai lidah terjulur, sungai yang manis tunjukkan lenggoknya. Dan kota kecapaian, dalam bisingnya yang tawar, dalamnya berkeliaran wajah-wajah yang lapar, hati yang berteriak karena sunyinya. Maka segala sajak adalah terlahir karena nestapa. Kalaupun bukan adalah dari yang sia-sia, ataupun ria yang karena papa, sungai bagai lidah terjulur, sungai yang manis tunjukkan lenggoknya. Ia ada hati di kandungnya, ia ada nyanyi di hidupnya. Hoi, geleparnya anak manja, dan bulan bagai perempuan tua, letih dan tak diindahkan, menyebut langkahnya atas kota, dan bila ia layangkan pandangnya ke sungai, sungai yang manis membalas menatapnya. Hoi, hoi. Itulah tadi puisinya, judulnya Sungai Manis, karya W.S. Rendra. Dan ini puisi sebentar yang akan kita identifikasi, telaah dan menyimpulkan isi dari keseluruhan puisinya. Ini teksnya, betul kita lanjut saja. Dengan pengamatan kalian tadi di video. Ada yang tahu? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya tentang puisi? Silakan. Puisi tersebut adalah ungkapan seorang penyair. Ya, ungkapan seorang penyair. Ada lagi? Pak Suleman, ada? Kata-kata dalam puisi berisi curahan hati batin. Jadi menurut para ahli dari tiga ahli ini yang sempat saya kutip dalam pembelajaran ini, yang Menurut Herman J. Waluyo 1987 Himne 5, bahwa arti dari sebuah puisi adalah bentuk karya sastra yang mengutarakan pikiran dan perasaan penyair serta imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan struktur fisik dan struktur batinnya. ya bisa dibaca pendapat kedua.
Habib Yasin, menurut beliau puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap satu hal atau kejadian tertentu. 8 Mei 2021. Itu menurut Habib Yasin. Kemudian kalau menurut Sumardi, Alif, coba. Sumardi menyatakan bahwa pengertian puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi padu dan pemilihan kata yang imajinatif tersebut. Ya, itu menurut Sumardi. Jadi kesimpulannya kita lihat apa itu puisi. Ini jadi puisi adalah bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa, kreativitas, dan imajinasi pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung irama dan juga makna. Itu definisi secara umum daripada puisi. Unsur pembangun puisi terbagi juga menjadi 2. Yang pertama unsur batin. Unsur batin silakan dibaca. Ini apa itu unsur batin puisi? Unsur batin adalah suatu cara mengungkapkan berdasarkan suasana hati, perasaan, dan suasana jiwa yang dirasakan oleh seseorang. Ya, jadi unsur batin puisi itu adalah suatu cara mengungkapkan berdasarkan suasana hati, perasaan, dan suasana jiwa yang dirasakan oleh seseorang atau penulis. Silakan Rizky baca unsur lahir. Apa itu unsur lahir puisi? Unsur lahir atau fisik adalah unsur yang membangun puisi yang memiliki sifat fisik atau terlihat pada bentuk susunan kata-kata. Iya, jadi unsur lahir atau fisik puisi adalah unsur yang membangun puisi yang memiliki sifat fisik atau terlihat pada bentuk susunan kata-katanya. Kemudian unsur batin puisi kita akan jelaskan satu persatu. Tema adalah pokok pikiran utama dalam sebuah puisi. Jadi tema adalah pokok pikiran utama dalam sebuah puisi. Tema paling umum pada puisi meliputi cinta, ketuhanan, kritik sosial, alam, keadilan, kemanusiaan, hingga perjuangan. Nah, kebetulan puisi yang kita angkat pada hari ini bertemakan tentang alam. Unsur batin yang kedua, coba dibaca ini. Perasaan atau imaji adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Jadi unsur kedua dari puisi ini adalah rasa atau perasaan atau imaji, ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Kemudian unsur yang batin yang ketiga, nada dan suasana dalam sebuah puisi itu adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Melalui sebuah puisi, penyair harus mampu membangun nada dan suasana sehingga isi pesan di dalamnya dapat tersampaikan kepada pembaca. Terakhir sebuah puisi, amanat atau pesan. Coba Wawan Kurniawan, belum saya dengar suaranya nih. Silakan dibaca Wawan Kurniawan atau amanat. Amanat adalah bentuk pesan atau wejangan yang disampaikan penulis kepada pembaca melalui puisi. Ya, jadi amanat adalah bentuk pesan atau wejangan yang disampaikan kepada pembaca melalui puisi. Coba disingkat di atas unsur lahir puisi. Pertama, isi atau pilihan kata. Imadi. Lagi, fotografi.
Lima. Ini ada 5 nih. Ada diksi, ada imaji, tipografi, 5 dan ritme. Yang pertama, diksi. Coba disana. Diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunanya. Kata-kata diksi hendaknya dipilih kata dengan cermat dan dipertimbangkan banyak aspek mulai dari makna, selera terima, dan nada konteks itu dalam puisi. Ya ini adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Kemudian unsur kedua, unsur lain kedua. Coba kembali Alif dibaca supaya teman-teman. Imaji atau citra kata atau susunan kata-kata yang dapat memperjelas atau mengkorek apa yang dinyatakan oleh penyair. Dengan imaji pembaca dapat ikut membayangkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan penulis. Iya, jadi imaji adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat memperjelas. Kemudian selanjutnya tipografi atau perwajahan. Coba Ainul Jaya. Tipografi atau perwajahan puisi. Tipografi yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tetapi kanan kiri pengaturan barisnya hingga baris. Puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Iya, jadi tipografi atau perwajahan dalam puisi ini yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Di kanan kiri pengaturan barisnya hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. 5. Unsur selanjutnya. Unsur lain selanjutnya. Coba kembali tulis. Rima adalah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Rima terdapat pada akhir setiap larik. Misalnya, rima berpola selaras AA, rima silang AB, atau rima kembar AA, BB. Iya, jadi rima ini adalah persamaan bunyi kata atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan menimbulkan efek keindahan. Ritme, coba tunjuk. Ritme adalah alunan yang terjadi akibat pengulangan serta penggantian kesatuan bunyi. Ritme menjadi salah satu unsur terpenting dalam puisi. Fungsinya ialah membangun imajinasi dalam pikiran pembaca agar konsentrasinya tidak terputus. Ya, jadi ritme adalah alunan yang terjadi akibat pengulangan serta pergantian kesatuan bunyi. Seperti ini, Majas. Silakan. Sama Majas. Apa itu Majas? Majas adalah gaya bahasa dalam sastra yang digunakan untuk menyampaikan makna atau perasaan melalui penggunaan bahasa yang indah, imajinatif, dan kreatif atau berupa kreasi. Ya, jadi Majas adalah gaya bahasa dalam sastra yang digunakan untuk menyampaikan atau melalui perasaan melalui penggunaan bahasa yang indah. Nah, itulah tadi apa? Penjelasan mengenai unsur pembangun puisi. Ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Ada? Harus pilih apa? Bermacam-macam sini. Ya, sini ya. Sungai Manis karya W.S. Hendra. Sungai mengalir dan menyindir gedung-gedung kota besar, karena tiada bagai kota yang papai. Ia tahu siapa bundanya. Sungai bagai lidah terjulur, sungai yang manis tunjukkan lenggoknya. Dan kota pencapaian dalam bisingnya yang tawar, dalam
berkeliaran wajah-wajah yang lapar, hati yang berteriak karena sendirian. Maka segala saja adalah terlahir karena nestapa. Kalaupun bukan adalah dari yang sia-sia, ataupun ria yang karena apa-apa. Sungai bagai lidah yang bergurau, sungai yang manis tunjukkan lenggoknya. Dia ada hati di kandungnya, dia ada nyanyi di hidupnya. Hoi, geleparnya anak manja. Dan bulan bagai perempuan tua, letih dan tak diindahkan. Menyebut langkahnya atas kota, dan bila dia layangkan pandangannya ke sungai, sungai yang manis membalas menatapnya. Hoi, hoi. Nah, sebelum saya bagi KBD, saya bagi kelompok dulu. Saya bagi kelompok. Kelompok satu ini, kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Satu, dua, dia pertolongan. Hasil jadi perhatikan di KPD sebelum diidentifikasi atau ditelaah puisi tentang Sungai Manis ini, coba diperhatikan petunjuk pekerjaan yang KPD ada situ petunjuknya. Nah, di NKPD ini coba diperhatikan terbagi menjadi dua tugas. Yang pertama tugas kelompok, kemudian ada tugas individu. Ada tugas kelompok, jadi yang didahulukan dulu tugas kelompoknya. Jadi selesaikan dulu tugas kelompok, kemudian selesai tugas kelompok, setiap kelompok sebentar akan presentasi di depan, kemudian kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapinya. Dan juga diidentifikasi ini sesuai dengan puisinya ini. Jadi mungkin ada puisinya. Kemudian diidentifikasi, apa temanya puisi ini, rasa, nada, macam bagaimana pesan yang terkandung di dalam puisi.
Penyair merasa sangat kecewa dan marah kepada masyarakat kota yang tidak peduli akan kelestarian alam sekitar dan membuang sampah ke sungai. 3. Nada. Nada dalam puisi penyair sedang dalam perasaan sedih, terharu, kecewa, dan akibat ulah manusia yang mencemari sungai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan tadi? Terharu, kecewa akibat ulah manusia yang mencemari sungai. Penyair memilih kata menyindir untuk menggambarkan kesenjangan antara gemerlapnya kota dan kemiskinan. Imaji, penyair menggunakan citraan penglihatan melalui kata mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Unsur yang pada manusia yang paling cepat. 5. Penyair menggunakan persamaan bunyi rima vertikal dengan bunyi akhir ir. 5. Majas, menggunakan majas personifikasi. 4. Imaji, penyair menggunakan ciptaan penglihatan melalui tata mengalir. Irama, vertikal dengan bunyi akhir. Kalau ada, silakan ditanggapi. Ada sedikit perbedaan di unsur lain yaitu di diksi. Silakan Kalau ditanggapi. kami itu penyair memilih kata menyindir untuk menggambarkan kesenjangan antara gemerlapnya kota dan kemiskinannya. Kira-kira apa manfaatnya, Laura, dari pelajaran kita hari ini? Meningkatkan kemampuan berbahasa, literasi, dan berkomunikasi dalam bentuk puisi. Meningkatkan kemampuan berbahasa, literasi, dan berkomunikasi dalam bentuk puisi. Nah, itu salah satu manfaatnya. Ada yang lain manfaat yang dirasakan dari apa pelajaran kita hari ini? Silakan. Hiburan atau rekreasi persuasif bagi pembaca. Ya, memanfaati dari kalangan kurang atau rekreasi apa? Berarti itu apa? Buat apa kira-kira kesimpulan? Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini terkait materi diskusi yaitu unsur pembangun puisi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama unsur batin yang meliputi tema, rasa, nada, dan amanat. Dan kedua unsur lahir atau fisik yang meliputi diksi, imaji, kata konkret, majas, dan tipografi. LKPD-nya dikumpul. LKPD dikumpul. LKPD terkait dengan apa? Jadi sesuai dengan apa hasil analisa kami terkait dengan pekerjaan kalian, jadi saya simpulkan untuk pekerjaan LKPD terbaik hari ini yaitu pada kelompok 2. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan menuangkan kata-kata atau menulis puisi sesuai dengan tema yang diberikan oleh guru. Sudah pulang? Satu. Dua, salam kepada Pak Guru. Tiga, duduk tempat berbaca doa.
Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bernilai ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Yang saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.